sebelum kita mulai pembelajaran, Umi akan membuat lihat ya di tulis kita. Sudah ada bagian tentang kelas impian dengan kesepakatan kelas. Apa maksudnya ini, Umi? Oke, Umi lihat beberapa hari ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita ciptakan di kelas kita. Padahal kita sudah memiliki peraturan kelas. Kalau kata-kata peraturan kelas, biasanya siswa itu berpikir di peraturan itu harus ditaati. Kalau tidak ditaati, pasti akan ada namanya hukuman. Kalau kata-kata hukuman, biasanya anak-anak itu tidak suka dengan kata-kata itu, benar? Sehingga ketika melanggar, kayaknya merasa biasa aja. Nah, di sini kita akan membuat namanya kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Sebelum Umi jelaskan, ayo siapa yang tahu? Apa sih itu kesepakatan kelas? Oke, Siva boleh berdiri. Menurut kamu apa sih itu kesepakatan kelas? Pada janjian kelas yang diikuti oleh seluruh warga kelas. Oke, dulu terima kasih Siva. Benar sekali. Peraturan yang dibuat oleh warga kelas. Oke, siapa itu warga kelas? Siapa aja warga kelas? Siapa yang tahu? Boleh berdiri. Al, siapa aja warga kelas, Nak? Murid dan guru. Iya, warga kelas yaitu murid dan guru. Kalau kata-kata peraturan kelas itu mungkin hanya guru aja yang buat. Tapi di sini kita akan buat kesepakatan kelas di mana siswa dan guru akan membuat kesepakatan bersama hingga kesepakatan itu akan kita taati. Sehingga kita akan tahu ketika kita melakukan kesalahan, oh iya, gak boleh melakukan kesalahan itu. Kenapa? Sudah ada namanya kesepakatan kelas. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita ciptakan dulu namanya kelas impian. Apa itu kelas impian? Kelas impian adalah kelas yang kita impi-impikan, kita dambakan, sehingga kita semangat terus bersekolah. Gak ada namanya itu kayak malas bangun pagi, malas bersekolah. Kenapa? Kita sudah punya kelas impian. Oke. Nah, kelas impian setiap siswa pasti berbeda-beda. Umi di sini sudah ada kertas note. Kertas note ini akan Umi bagikan setiap siswa. Nanti kalian, abang kakak akan tulis kelas impian masing-masing. Buatlah kelas impian sepemikiran kalian, senyaman kalian, sehingga nanti kita akan tahu dan kita akan sepakati dari kelas impian kita akan buat nanti namanya kesepakatan kelas. Oke, Umi bagikan satu-satu. Boleh? Tulis ya Naomi. Boleh tulis langsung. Bagaimana kelas impian yang kalian mau? Menurut kalian kelas impian seperti apa yang kalian mau? Misalnya kelas yang nyaman, kelas yang bersih, kelas yang tenang dalam proses pembelajaran. Ayo, atau bagaimana? boleh ke depan, kita tempel dengan rapi di sini. Ayo impian-impiannya tempel saya nih. Ayo.
juga nggak apa-apa anak-anak. Kalau di bawah tidak. Oke, duduk kembali. Ayo duduk kembali anak-anak Umi. Oke, terima kasih kalian sudah buat kelas impian, ya. Nah, di sini Umi minta 2 orang coba maju ke depan. Yang mau? Ayo. Cuman ke depan hanya membacakan, bukan? Ayo membacakan aja, hanya membacakan oleh satu kali. Oke. Kemudian sekarang kalian pilih satu dan pilih satu mana yang mau kamu bacain. Boleh punya siapapun boleh bacain. Ambil satu. Silahkan. Ya. Oke. Nah, coba perhatikan, dengarkan semuanya. Oke, dengarkan semuanya. Kuat, baca Azrina. Saya ingin ketika sedang belajar, saya dan teman-teman fokus supaya ilmu yang diberikan guru kami bisa masuk. Dan saya ingin suasana kelas tenang ketika belajar, serta saya ingin kelas yang nyaman. Nah, ini lebih tepatnya impiannya kelas yang rukun, damai, dan tertib. Sehingga pembelajaran, proses pembelajaran di kelas berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Azrina. Kalau kakak, ini kak ambil. Kami semua akan memperhatikan guru saat jam pelajaran. Saya dan teman-teman akan tertib di saat ada guru maupun tidak ada guru. Kami semua akan menjaga kelas agar tetap rapi, bersih, dan nyaman. Nah, kalau impian teman kita ini berarti dia memimpikan kelas yang benar-benar ketika dalam proses pembelajaran bukan hanya rukun, damai, semua tenang, tapi lebih tepatnya dia mau ketika kita lagi proses pembelajaran di sini semua warga kelas termasuk murid memperhatikan proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Benar? Oke? Jadi semoga kita bisa menjalankan impian-impian dari teman-teman kita. Oke, terima kasih Azrina. Boleh duduk? Terima kasih anak-anak Umi. Nah, di sini hampir rata-rata hampir semua sama ya. Di sini saya memimpikan kelas yang tidak kotor, saya akan menghargai guru. Kemudian di sini saya menginginkan kelas yang tenang dalam proses pembelajaran. Oke, bagus, hampir-hampir sama ya. Saya ingin memiliki kelas yang tenang dalam proses pembelajaran. Hampir sama juga. Saya menghormati guru dalam proses pembelajaran. Oke, bagus. Saya mengikuti peraturan ataupun tata tertib di kelas. Oke, bagus. Kelas yang impikan adalah kelas yang gak ribut, bersih, dan nyaman sehingga saya senang dalam proses pembelajaran. Hampir-hampir sama impian kita, benar? Nah, oke, terima kasih. Sudah beberapa impian yang kita lakukan. Nah, tujuan kita ternyata sama, benar. Impian ini tidak akan bisa kita capai tanpa ada perlakuan yang kita lakukan. Artinya, yuk kita buat kesepakatan kelas. Udah sama nih impian kita tadi. Kelasnya nyaman dan bersih, teman-temannya ataupun warga kelas melakukan proses pembelajaran dengan tertib dan rapi. Kemudian kalian menghargai guru, menghormati guru, dan apalagi tadi ada juga beberapa dibaca di sini. Nah, saya akan mengumpulkan tugas tepat waktu, itu juga paling penting, ya kan? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, terima kasih anak-anak Umi. Yuk kita sekarang akan buat
dua tertib lagi, ayo. Sama seperti tadi, Umi minta 2 orang yang ke depan untuk membacakan kolom. Oke, dulu. Ratu, mari. Oke, coba bacakan salah satu kesepakatan kelas yang dibuat teman kalian. Jadi yang lain juga akan mendengar dan memperhatikan. Ayo, kuat ya sayang. Saya akan menghormati guru. Sebelum guru masuk kelas, saya harus mengerjakan minimal 1 soal. Saya akan berikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Saat guru menjelaskan, saya harus fokus. Oke, dengar tadi ya kesepakatan kelas yang sudah dibuat teman kita. Nah, semoga bisa terlaksana dengan baik. Oke, yang satu lagi, teman-temannya. Saya akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya tidak akan terlambat pergi ke sekolah. Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Dan saya akan fokus waktu Umi sedang menjelaskan. Oke, sama ya. Intinya ini adalah hal-hal baik, hal-hal positif yang akan kita lakukan setiap hari. Oke, terima kasih kakak, abang. Next, di sini Umi akan ambil satu. Oke, di sini inisialnya D. Dia membuat, saya akan menghargai guru yang sedang menjelaskan. Kedua, saya akan meminta maaf kepada guru ketika saya mempunyai kesalahan. Saya akan menjaga lingkungan kelas. Selanjutnya, saya akan meminta izin ketika pergi ke toilet. Kemudian yang terakhir, saya akan menaati perintah guru. Nah, ini kesepakatan hampir mirip-mirip ya yang dibuat teman-teman yang lainnya. Kesepakatannya hampir mirip. Jadi, Umi harap kesepakatan yang sudah kita buat, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nanti kesepakatan ini akan Umi tempel di dinding kelas. Jadi kita semua warga kelas ini bisa membaca setiap kesepakatan yang sudah dibuat. Sehingga kalian ketika melakukan kesalahan, yuk ingat lagi kesepakatan sudah kita buat. Ini merupakan budaya positif sehingga kita akan melakukan hari-hari itu dengan pembelajaran yang bermakna. Sehingga ketika kita masuk kelas, kita sudah masuk kelas impian kita. Dan ketika kita masuk dalam kelas, ikuti proses pembelajaran, kita sesuai kesepakatan kelas kita. Sehingga kita pulang ke rumah membawa impian kita, yaitu ilmu yang bermanfaat. Sampai di sini anak Umi ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, kesepakatan kelasnya sudah oke? Budaya positif ini akan kita lakukan. Bisa? Sehingga kalau kita terus melakukan budaya positif sampai nanti akhir kita sekolah di semester 2 ini, maka kita kelas 6 akan tamat dengan nilai yang sempurna. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dong. Terima kasih untuk anak-anak Umi yang sudah sangat hebat sekali membuat kesepakatan kelas. Umi harap bukan hanya kalian, Umi juga bisa menjalankan kesepakatan kelas ini dengan baik. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Plus dari Jogja.
Yang saya hormati Abi Umi PKS, dan saya hormati dan saya banggakan adalah Abi Umi tenaga pendidik di SD Plus dari Dulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya terima kasih banyak pada Abi Umi yang sudah mau meluangkan waktu untuk sama-sama kita belajar tentang budaya positif yang akan saya paparkan beberapa materi tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, di sini saya tekankan Abi Umi bahwasannya saya bukan menggurui Abi Umi, kita sekedar sharing. Kebetulan saya semenjak mengikuti CDP angkatan 7 ini banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Banyak sekali penerapan yang sudah saya alami dari diri saya sendiri, saya terapkan oleh siswa saya, sehingga untuk sampai saat ini kalau dikatakan saya sebagai guru yang sudah nyaman untuk dalam proses pembelajaran semenjak saya mengikuti cara CGP angkatan 7 ini. Nah, kita mulai aja ya, Abi Umi. Di sini saya akan paparkan yang pertama kali adalah lihat di sini Abi Umi. Adakah yang tahu Abi Umi siapa Bapak Tio kami? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini kita kenal sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Yang setiap tahunnya pada tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan tanggal 2 Mei itu adalah hari lahir Bapak Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwasanya pendidikan diartikan sebagai proses memberi tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki oleh siswa, di mana hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala yang ada pada anak, yaitu kodrat awan dan kodrat zaman. Jadi di sini Abi Umi kita sebagai pendidik kita harus paham kebutuhan anak itu apa. Jadi anak ini secara lahir sudah memiliki dua kodrat. Yang pertama kodrat awan, yang kedua kodrat awan. Apa itu kodrat awan? Kodrat awan itu adalah karakternya, pribadinya. Nah, karakter yang dibawanya dari lahir sampai dia datang ke sekolah kita, inilah yang kita akan bentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini kalau dikatakan berubah, mungkin berubah maksudnya berubah yang lebih baik. Nah, inilah tugas kita sebagai guru. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman, saya pernah dengar istilah bahwasannya jika anak berkembang, kita guru harus lebih berkembang, terutama dalam pendidikan pada 21. Jadi anak itu sekarang bukan lagi menggunakan pendidikan, malah mereka yang akan menciptakan pendidikan. Nah, di sini akan ada saya konsep-konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan. Pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol sebagai juara. 6, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nah, konsep-konsep ini, budaya positif ini, kalau kita sendiri memilikinya dan kita paham konsep-konsep ini, insya Allah kita memiliki SDM yang baik di sekolah ini. Mulai dari kita dulu, kelas kita, jadi kita bisa terapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita akan begitu lebih baik. Nah, di sini Abi Umi tentang perubahan paradigma belajar. Sebelum saya katakan, adakah Abi Umi yang bisa bernasih pendapat apa sih itu perubahan paradigma belajar yang selama ini kita tahu? Boleh dari Abi Umi? Oke, boleh Sir. Perubahan paradigma belajar itu dari yang era 2000-an ya, 1900 sampai 2000-an itu adalah ininya nih, apa namanya, pasti mengikut pada teacher center, tidak pada student center. Oke, terima kasih ya Sir. Ini perubahan paradigma belajar. Dulu kita sebelum menjadi guru, kita juga pernah jadi siswa. Artinya di sini perubahan paradigma tersebut. Kita tahu waktu dulu kita sekolah, kita hanya berpaut sama guru yang di depan apapun kata guru kita ikutin tanpa kita bisa mengungkapkan pendapat kita. Nah, di sini paradigma belajar yang baru adalah tentang student center ya, berpusat pada siswa, di mana kita sebagai guru tugasnya bagaimana mengaktifkan kelas. Bahwasannya guru itu tadi seperti di awal sudah saya paparkan juga, dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru yaitu menuntun anak. Jadi kita itu fasilitator, kemudian kita menuntun, lalu kita hanya sebagai pengambil kesimpulan di akhir pembelajaran. Artinya di dalam kelas, bagaimana kita menciptakan kelas itu aktif, kreatif dan inovatif sehingga siswa yang berpikir kritis. Jadi kita hanya cuma mantau aja, lalu kita nanti di akhir tetap membuat
Nah, 5 peran guru ini harus kita miliki ya Abiomi. Oke, yang pertama itu adalah berpihak pada siswa. Pertama tadi kita bilang paradigma baru itu adalah student centered, berpusat pada siswa. Bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang kita berpusat pada siswa. Nah, di sini Abiomi kita perlu banyak belajar. Mulai dari metode, model pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran banyak sekali. Nah, bagaimana kita bisa belajar tentang mengajar untuk bisa menciptakan suasana belajar itu semua berpusat pada siswa. Ketika siswa yang membuat model pembelajaran dan segala macam. Kalau kita tidak memiliki sifat mandiri ini apa Abiomi? Sifat mandiri itu adalah sadar diri kita sendiri. Bahwasanya kita itu perlu banyak belajar. Yuk kita keluar dari zona nyaman kita. Banyak sekali pembelajaran di era sekarang ini. Banyak webinar, pelatihan yang gratis yang bisa kita ikutin. Mungkin jamnya pun kalau saya lihat tidak lagi jam pagi ya, bahkan ada yang sore, ada yang malam, kita bisa ikutin webinar tersebut. Kenapa? Karena kita perlu belajar untuk menuntut siswa dari pembelajaran berpihak pada siswa. Lihat sifat mandiri. Kemudian sifat reflektif. Nah, sifat reflektif ini adalah kita merefleksi diri. Pertama kita refleksi diri kita. Ketika kita proses pembelajaran, pasti kita sedikit banyak kita ingat kita proses nih pembelajaran. Oh iya, dari proses pembelajaran kok kayaknya sudah aktif, kreatif, anak-anak juga nilainya bagus. Tapi ada satu dua siswa kok kayaknya kurang aktif ya. Berarti ada salah nih dengan pembelajaran kita. Makanya kita reflektif diri kita dengan cara apa? Kita cari metode model pembelajaran untuk yang esok hari. Nah, itu yang pertama yang reflektif. Kemudian reflektif yang kedua itu kita bisa saling seperti sharing ya Abiomi. Nanti dia masuk ke kolaboratif. Kolaboratif di sini bukan berarti kita kepada siswa itu. Kolaboratif di sini bisa jadi kita kepala sekolah, kepada PKS. Lalu yang paling penting adalah teman-teman sejawat. Saat ini saya juga lagi kolaboratif sama Abiomi. Saya sharing sama Abiomi, saya juga lagi belajar, Abiomi sama juga lagi belajar. Jadi di sini kita untuk budaya positif, yuk sama-sama nanti lebih sharing lagi, lebih sering kolaboratif lagi. Bagaimana gaya belajar, bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, sehingga siswa di dalam kelas itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah sifat kita harus memiliki sifat inovatif. Nah, di sini Abiomi sifat inovatif tadi saya yakin dan percaya Abiomi juga sudah banyak melakukannya, cuman mungkin belum konsekuen ya atau tertuntut belum seperti itu. Saya juga karena saya juga masih belajar. Terkadang kita masih mau nonton, kita rasa kayaknya anak-anak sudah kita ajak belajar secara kreatif, mereka juga sudah aktif di dalam pembelajaran. Misalnya kayak pernah aktif di dalam pembelajaran. Misalnya kayak pernah saya buat itu pakai model PBL, problem based learning. Jadi saya dalam 5 menit saya suruh mereka membaca literasi dari materi yang saya paparkan. Setelah mereka baca, saya ajak mereka 5 menit berpikir kritis apa yang mereka paham. Setelah pikir kritis ternyata semakin luas tanya jawab dan sana sini. Dan terakhir saya cuma hanya memantau dan saya membuat kesimpulan. Tapi kalau hanya cuma pembelajaran PBL aja yang tiap hari, maka akan membosankan bagaimana. Jadi caranya bagaimana inovatif. Esok hari mungkin materinya masih menyangkut dengan itu, tapi saya bawa ke permainan seperti kayak komunikator atau menyusun puzzle atau mencari harta karun. Jadi anak-anak itu pembelajaran itu ternyata tidak monoton itu aja. Seperti itu ya Abiomi. Jadi di sini kita sama-sama belajar Abiomi, kita harus memiliki 5 peran ini. Berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, lanjut next di sini budaya positif yang akan saya paparkan adalah disiplin positif. Kalau kata-kata disiplin, Abiomi pasti yang dipikirkan adalah tentang peraturan, sanksi, konsekuensi, dan gitu. Nah, kita juga pernah jadi murid, kita juga sekarang jadi pengajar, kita jadi guru di sekolah ini. Sekolah ini juga sudah ada mungkin ya peraturan yang harus diikuti oleh siswa. Tapi masih ada siswa kita merasakan bahwasannya disiplin yang diterapkan di sekolah itu membebani mereka, sehingga kata-kata hukuman itu ternyata membekas di hati siswa. Nah, di sini Abiomi, yuk kita sama-sama nanti akan saya paparkan bagaimana kita menciptakan disiplin positif, tapi memang tertuntut nih peraturan yang sudah kita jabarkan di sekolah ini. Tapi bagaimana disiplin ini bukan kita yang ciptakan, tapi siswa yang menciptakan, siswa nanti akan juga yang merasakannya. Nah, jadi ketika nanti siswa yang sudah menciptakan disiplin itu sadar dari dirinya,
sehingga dia tidak akan melakukan hal kesalahan tersebut. Nah, bagaimana setiap siswa akan menjalankan disiplin tersebut, terutama kita? Ternyata sebagai manusia kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Bukan hanya siswa, kita juga. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kedua, cinta kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, dan kekuasaan. Nah, apa maksudnya ini, Abi-Umi? Di sini 5 kebutuhan dasar. Kalau kita terapkan kepada anak didik kita, maka anak didik kita yakin dan percaya tidak ada namanya pelanggaran bagi mereka. Kenapa? Karena sini sudah dipaparkan salah satu ataupun lebih dari 5 kebutuhan yang mereka dapat di kelas kita, di sekolah kita, mereka pasti nggak akan melanggar peraturan yang sudah ada. Tapi jika salah satu atau bahkan tidak didapatnya dari 5 nilai ini, dia pasti akan melanggar peraturan. Kenapa? Yang pertama, bertahan hidup. Kata-kata bertahan hidup di sini yang perlu kita tahu ya, Kak Bium. Bukan anak itu bekerja keras dan segala macam, tapi di sini lebih tepatnya mendapatkan ilmu. Anak datang ke sekolah diantarkan orang tua di sekolah kita yang tercinta ini untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana jika dia pulang sekolah tidak mendapatkan ilmu? Berarti dia tidak dapat 5 ilmu. Itu dia ya, Kak Biumi. Kenapa harus bertahan hidup dengan ilmu? Karena dia akan mencapai cita-citanya. Dia akan dewasa, dia akan menjadi orang lebih berguna untuk nusa dan bangsa. Nah, itu dia tadi untuk kata-kata bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih sayang. Di sini kita sebagai pendidik, anak yang diantarkan oleh keluarga kelas kita anggap adalah anak kita. Bagaimana kita kasihi, kita cintai dengan cara kita untuk menuntun mereka dalam pembelajaran ya, Adiumi, itu dia. Kemudian ketiga, nah kata-kata kebebasan. Kita kaitkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ditambah lagi kurikulum sekarang kita sudah merdeka belajar. Kata-kata merdeka belajar bukan berarti anak yang terlalu merdeka dalam belajar, tidak. Di sini kita bebaskan anak mengungkapkan pendapat, kemudian bebas berbicara, bebas bergerak, bebas mereka berkelompok, kemudian mereka bebas berdiskusi, tapi tetap tertuntun dari arahan yang kita buat. Itu ya maksudnya Abi-Umi. Karena saya pernah jadi siswa, Abi-Umi juga pernah jadi siswa, pernah mengalami ketika guru mengajar kita di depan, kita tahu apa yang diajari guru, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kira Abi-Umi pernah merasakannya ya, seperti itu dia. Di sini yang kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Bagaimana kita menciptakan 3 tadi di dalam kelas sehingga anak itu senang dalam proses pembelajaran kita. Nah, kalau sudah senang, apa yang terjadi? Anak mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan di sini, mohon maaf Abi-Umi, bukan berarti anak melebihi kita ataupun kita kayak tidak dihormati. Kata-kata kekuasaan di sini adalah dia memiliki power, sudah mengerti pembelajaran yang kita kasih, sehingga ketika dia bawa pulang, dia membawakan ilmu yang bisa diterapkan oleh dirinya sendiri, kehidupannya di lingkungannya, sampai masyarakat nanti ketika dia bermakna untuk kehidupannya. Itu dia ya Abi-Umi. Karena di sini ada ya kata-kata jika sebaliknya siswa tadi tidak menerima 5 kebutuhan dasar ini, tidak, kita sebagai guru tidak melengkapi, salah satunya pun tidak, maka apa yang terjadi? Dia memberontak. Itu yang saya rasakan setiap saya masuk kelas. Nah, bukan, mohon maaf Abi-Umi, kebetulan saya memang mengikuti CGP angkatan 7, tapi saya sendiri setelah belajar ini, saya flashback ke belakang, oh iya, ternyata memang benar saya pernah melakukan hal-hal yang kurang baik kepada diri saya sendiri. Ternyata kenapa di dalam kelas itu masih ada tercipta anak-anak yang kita tahu sendiri, ada aja sih salahnya di dalam kelas ya. Sama seperti saya, bukan sampai saat ini setelah saya itu sempurna sekali, pasti ada aja kesalahannya. Tapi saya meminimalisir setelah saya belajar, saya sudah tahu trik-trik bagaimana untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Next, Abi-Umi, kita belajar lagi. Nah, di sini tadi sudah disiplin, positif, kemudian 5 dasar kebutuhan manusia, ada 3 motivasi perilaku manusia, bukan hanya siswa kita juga. Kalau poin pertama dan poin kedua itu adalah motivasi dari luar. Yang pertama motivasi menghindari untuk ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang siswa supaya dia tidak hukuman, ya udah dia akan jalan lempang aja, ikuti peraturan, datang tepat waktu, ikutin pembelajaran, menghormati guru, tidak berantem sama temannya, seperti itu ya Abi. Kalau kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti misalnya siswa mengerjakan tugas tepat waktu, itu hanya cuma dia di pikirannya hanya dari
motivasi dari luar. Kalau saya berbuat baik akan baik. Nah, sebenarnya poin pertama, poin kedua itu bisa berubah-ubah. Makanya kadang-kadang anak didik kita sekali yang hari ini bagus kan, saya besok-besok ada aja kesalahannya. Kenapa? Karena anak didik kita dengan kita sendiri juga belum menerapkan motivasi yang ketiga. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang paling penting anak ini. Motivasi apa? Motivasi dari dirinya sendiri. Untuk apa dia sekolah? Untuk apa dia belajar? Untuk apa dia menghormati guru? Nah, jadi motivasi ini paling penting. Motivasi yang ada dari dirinya, sehingga dia tahu nilai dirinya itu apa dalam kehidupan ini. Nah, itulah Abi Umi. Ini tugas-tugas kita kalau dipikirkan secara teori, ini secara teori. Kenyataannya ternyata berat. Tapi yuk Abi Umi sama-sama kita melakukan hal-hal positif sehingga nanti kita punya feedbacknya juga untuk kita. Ternyata kalau kita membudidayakan budaya positif ini, ternyata kita sudah bisa berhasil menjadi guru. Next, selanjutnya, nah ini sering terjadi Abi Umi, posisi kontrol guru. Oke, mungkin Abi Umi sama dengan saya merasakan. Ketika saya sebelum mengikuti CGP ini, saya tidak mengenal 5 posisi kontrol ini. Apa 5 posisi kontrol guru ini? 5 posisi kontrol ini benar-benar harus kita miliki. Ya, kenapa? Misalnya ada anak melakukan kesalahan. Oke, kalau Abi Umi pernah melakukan posisi kontrol yang mana ketika anak melakukan kesalahan? Ada Abi Umi, menurut Abi Umi yang sering? Kebanyakan kayaknya yang pertama. Iya, karena saya juga pernah melakukan yaitu posisi kontrol penghukum. Oke, saya paparkan ya satu-satu Abi Umi. Posisi kontrol penghukum ini ternyata berat sekali. Kenapa? Kita tarik diri kita. Kita pernah jadi siswa. Ketika kita dulu nggak bisa menjawab soal, tangan kita ini udah dipukul, dicubit, ya kan? Tapi kita tidak bisa memberontak. Kita hanya bisa terdiam. Tapi membekas di hati kita apa? Ingatan ketika guru itu bukan ilmunya, tetapi hukumannya. Benar ya, Pak Yomi? Nah, seandainya posisi itu kita lakukan ke anak kita, apa yang terjadi? Sama seperti yang anak kita rasakan. Nah, kemudian saya juga pernah posisi penghukum. Ketika kita menghukum anak, ketika kita habis itu istighfar, kita teringat, ya Allah, kenapa saya buat itu? Di hati kecil kita pasti ada rasa, kenapa seperti ini? Kenapa nggak ada jalan lain? Benar ya, Pak Yomi? Karena itu yang saya rasakan. Nah, setelah saya belajar, inilah ada 4 posisi kontrol yang harus kita miliki. Oke, yaitu apa? Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Tanpa kita juga mesti belajar hari ini, kita udah pernah membuat kesalahan, kita membuat siswa itu kalau udah salah, pasti kita buat lagi dia merasa bersalah, kayak mau nangis. Bener ya, Wium? Contoh, misalnya saya pernah teman sebangkunya itu sakit. Ternyata saya pantau dulu, ini anak buang sampah sembarangan di lacinya. Jadi saya bilang, nak, kok buang sampah sembarangan? Iya Umi, saya lupa, saya buru-buru. Terus saya bilang, gimana lah temennya nggak sakit, berhari-hari nggak datang. Ternyata udara di kelas kita jorok gara-gara sampah yang kita buat. Baru dia merasa, oh iya, saya merasa orang yang kita saya sayangin, saya di sini sama-sama belajar. Ternyata gara-gara dia sakit, padahal sebenarnya bukan ya. Cuma kalau kita tarik ke hatinya, oh iya, dia merasa bersalah seperti itu. Nah, kita pernah juga melakukan misalnya gini, nak kalau buat gini, aduh nak, nanti Umi lah yang dimarahin kepala sekolah, nanti Umi lah dimarahin mama kamu kalau kamu melakukan itu. Pernah ya, Abi Umi? Itulah maksudnya posisi kontrol sebagai guru membuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini Abi Umi, saya tekankan posisi kontrol sebagai teman ini bukan berarti ego kita itu harus kita, oh iya, kalau kita berteman nanti dengan dia, kita jatuh nih malah kita, bukan itu Abi Umi. Sesekali memang mohon maaf, kita harus ada setara sama anak, duduk bersama sama dia, makan apa yang dia makan, misalnya pakai kantin, supaya apa? Ketika kita mendapatkan satu masalah di kelas, tidak bisa kita menyelesaikannya secara langsung, kita coba cari gimana caranya. Dia tadi posisi kontrol sebagai teman, kita ajak bercerita empat mata seperti sahabatnya, ikut dia ke kantin, dia beli apa, dari situ dia merasa nyaman nih sama kita. Lama-lama kita korek, oh iya ternyata ini sih masalahnya. Itu kan tadi posisi sebagai teman ya tadi. Keempat, posisi kontrol sebagai monitor. Nah, pemantau ini monitor
biasa saya yakin dan percaya Abi Umi pernah melakukannya. Misalnya dia melakukan kesalahan sekali, tapi kita catat aja. 2 kali kita catat, tapi kita nasihatin. 3 kali, gini-gini aja, kayaknya harus ada tindakan, benar ya Abi Umi? Gini-gini terus kita panggil orang tuanya. Itulah namanya posisi teman. Nah, yang terakhir, apa ini posisi manajer sebagai guru? Nah, tadi ada 5 posisi kontrol guru. Kalau yang kelima ini, saya mungkin dulu sering yang pertama sama yang Abi Umi. Tapi setelah saya belajar, posisi kontrol apa sebagai guru yang paling penting adalah posisi kontrol manajer. Apa itu manajer? Yang 3 tadi Abi Umi. Kita sebagai bisa membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian kita bisa menjadi teman sebayanya. Tapi bukan teman sebaya ini ketika dalam pelajaran, tidak. Kita cari waktu kapan kita harus setara sama dia. Oke? Kemudian kita harus bisa jadi monitor, kontrol untuk siswa. Kalau kita 3 ini kita kembangkan dari diri kita, maka insya Allah setiap permasalahan di kelas kita, anak didik kita yakin dan percaya dari sekian banyak siswa. Sekarang Abi Umi pasti sudah bayangin, oh iya, si ini nanti saya akan buat buku, bener ya? Karena saya ketika pernah belajar ini, pertama kali belajar, oke, akan saya terapkan nih sama ini duluan. Karena kita tahu kita yang tahu kelas kita. Oke, next Abi Umi. Nah, gimana kita harus memiliki 5 kontrol posisi itu kalau anak-anak terus melakukan kesalahan? Kayaknya gampang kali secara teori, oh seperti ini teori. Padahal kenyataannya tidak segampang itu ya Abi Umi. Nah, jadi di sini saya juga baru belajar namanya keyakinan kelas. Ya, kayaknya baru dengar ya Abi Umi. Saya pun selama belajar baru dengar namanya keyakinan kelas. Tapi ternyata keyakinan kelas ini selalu kita buat ketika ajaran baru, yaitu namanya kita buat peraturan kelas. Benar ya Abi Umi? Kalau di kelas kita yang kita ampuh sekarang, pertama kali kita ampuh kelas ini, kita buat peraturan kelas. Tapi peraturan itu dari kita. Jangan ini, harus ini, benar ya Abi Umi? Tapi yang melakukan adalah siswa. Sehingga apa yang terjadi? 5 dasar yang tadi dimiliki kebutuhan siswa tidak kita lengkapi, pasti siswa itu akan melakukan pelanggaran. Nah, kenapa akan dibuat keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas ini dibuat adalah motivasi dari dirinya. Tadi ada 3 ya, Abi Umi, motivasi manusia. Motivasi harus ada di dirinya. Jadi keyakinan kelas di sini adalah kita membuat peraturan kelas. Namanya bukan keyakinan, karena bukan peraturan yang maaf begini. Kalau kata-kata peraturan, mindset anak-anak pasti akan ada peraturan, hukuman, konsekuensi. Sehingga ketika dia udah membuat kesalahan, dia takut duluan. Nah, lihat Abi Umi, karena itu yang pernah saya rasakan. Nah, jadi di sini saya membuat keyakinan kelas bersama warga kelas, termasuk siswa, termasuk saya, membuat kesepakatan kelas. Hingga kesepakatan itu ditempel di dinding dan bisa dibaca oleh siapapun. Artinya apa Abi Umi? Di sini ciri-ciri keyakinan kelas yang kita buat antara lain dia bersifat lebih abstrak ya. Abstrak itu maksudnya yang siswa alami sendiri. Jadi saya di sini kebetulan kelas 6 saya terapkan sama anak didik saya. Alhamdulillah saya baru belajar ini baru semester akhir semester 1 kemarin dan saya terapkan di awal semester 2. Baru berapa bulan ini saya lakukan, alhamdulillah sangat baik sekali. Apa yang saya buat? Yang pertama saya ajak siswa saya memimpikan kelas impian mereka. Contoh, kita sebagai anak ya, misalkan anak sekarang aja kita punya impian kan ke depannya. Kita punya tujuan hidup. Ketika kita ditanya apa impian kamu, apa tujuan kamu, apa yang kamu mau di kelas ini, mereka akan tulis. Saya menginginkan gurunya mengajarnya bagus misalnya. Saya menginginkan kelas yang tertib. Saya menginginkan kelas yang nyaman, bersih dan asri misalnya. Itu yang mereka inginkan. Nah, tapi bagaimana kita mencapai keinginan ini, impian ini kalau warga kelas termasuk guru dan siswa tidak melakukan tindakan, benar ya Abi Umi? Nah, sehingga dari impian tadi kita ciptakan namanya keyakinan kelas, yaitu saya beri kayak kertas not itu kepada siswa. Saya suruh siswa tersebut menulis sendiri peraturan dari dirinya yang pernah kesalahan yang pernah mereka lakukan. Contoh misalnya datang lambat, dengan ngerjain tugas tepat waktu, buang sampah sembarangan. Mereka sendiri nulis. Setelah mereka sendiri nulis, mereka buat inisial mereka. Inisial mereka terserah inisial apa dan tanda tangan mereka.
lalu saya tempel tuh di dinding kelas seperti ini, ini ya. Kita lihat sama-sama seperti ini saya buat. Apa yang terjadi? Alhamdulillah dalam setengah jam setelah melakukan ini gak ada namanya anak yang piawak. Pasti satu dua ada sih ribut ya, tapi lebih tarik diri. Terus anak-anaknya tuh gini, janganlah ribut, kan udah ada di dinding. Salah mengingatkan kawan tanpa saya mengingatkan, karena tadi udah jelas ya, Ki Hajar Dewantara membilangkan bahwasanya sebagai pengajar kita hanya menuntun fasilitator dan membuat kesimpulan. Artinya Abi Umi bisa menanamkan kesepakatan kelas di kelas kita. Belum terlambat Abi Umi, ayo sama-sama, karena kita yakin dan percaya tadi saya bilang 5 dasar ini kalau anak tidak terpenuhi maka dia sendiri memberontak. Kalau sudah sering memberontak pasti ada aja kesalahan dalam kelas. Tapi yakin dan percaya kalau peraturan kelas itu dia sendiri menciptakan, dia sendiri berbuat, pasti dia akan mengingat. Benar ya Abi Umi? Pelan-pelan saya yakin dan percaya budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini. Mudah-mudahan sekolah kita memiliki mutu yang baik. Ya, gitu ya Abi Umi. Insyaallah bisa ya kita sama-sama ya Abi Umi. Insyaallah. Next. Terakhir, segitiga restitusi. Nah, kata-kata segitiga restitusi, apalagi ini gitu ya Abi Umi ya. Sama dengan saya pertama kali belajar, apalagi gitu. Pertama kali saya kayaknya kurang banyak ilmu, benar-benar harus banyak belajar. Nah, kata-kata restitusi di sini merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Jadi Abi Umi di setiap kelas, bukan hanya Abi Umi saya juga, sampai detik ini pasti memiliki 1-2 orang siswa yang memiliki, ya itu tuh aja kesalahannya, benar ya Abi Umi. Nah, ketika anak itu memiliki kesalahan, bukan kita langsung ngambil posisi kontrol penghukum. Tadi ingat ya Abi Umi, kita memiliki 5 posisi kontrol. Nah, bagaimana kita bisa memiliki posisi kontrol yang seperti saya paparkan tadi, posisi kontrol manager. Nah, dari segitiga restitusi ini ya Abi Umi, apa tujuannya segitiga restitusi ini? Melalui restitusi ataupun kolaborasi antara kita dengan siswa dapat membantu siswa untuk lebih memiliki tujuan hidupnya apa dalam sekolah kita. Kemudian disiplinnya apa yang sudah dibuat oleh kesepakatan kelas yang sudah ditulis, serta memberikan kesempatan dirinya untuk tidak melakukan lagi pelanggaran yang pernah dilakukannya. Nah, dari segitiga restitusi membantu siswa untuk lebih jujur pada dirinya. Pasti ada aja siswa kita udah salah, dia nggak akan jujur, benar ya? Pasti bahkan dia mengalibikan kawannya padahal dia salah. Jadi dari segitiga restitusi ini kita menuntun siswa untuk lebih jujur pada dirinya. Yaitu apa yang kita buat? Oke, Abi Umi perhatikan di sini ada gambar segitiga ya, Abi Umi. Pertama, menstabilkan identitas. Itu dasarnya. Segitiga dasarnya menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Identitas maksudnya di sini kita panggil nih anak bermasalah. Ketika kita panggil anak bermasalah, kayaknya itu tuh aja. Kita naik nih emosi kita, bukan langsung kita penghukum. Coba kita tanya dirinya, apa yang dibuat dia? Itu menstabilkan identitas. Tanya sama dirinya, dia sudah berbuat apa? Terkadang kita, mohon maaf ya Abi Umi, saya juga sebagai manusia, namanya kita posisi kontrol kita tuh emosi kita naik turun ya. Apalagi kita udah capek dengan anak banyak, cepat kali kita emosi tanpa kita tanya apa yang dibuat dia, mengapa dia buat ini, benar ya Abi Umi. Nah, jadi pertama kali kita lakukan ketika anak membuat kesalahan apa? Kita tanya dulu atau menstabilkan dulu identitasnya. Siapa dia? Mengapa dia buat ini? Dan apa tujuannya? Itu ya maksudnya Abi Umi. Next yang kedua, kita mulai naik ya Abi Umi. Memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita tanya apa yang dilakukan, manfaatnya apa? Tanya sama dia, konsekuensinya yang dilakukan kesalahan baik atau enggak, memiliki konsekuensi atau enggak, ada nggak manfaatnya untuk diri? Nah, di sini kita tuntut siswa itu kalau udah memiliki kesalahan, biar dia sendiri memikirkan Abi Umi. Benar kata Ki Hajar Dewantara, guru itu cuma penuntun, guru hanya penuntun. Biar anak sendiri yang menciptakan, dia sadar diri sendiri, motivasi diri sendiri, dan jujur pada diri sendiri. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari dia tahu punya salah, dia tahu konsekuensinya, dia tahu hukumannya apa, sehingga kita buat keyakinan. Apa keyakinannya? Kalau kakak abang udah buat kesalahan ini, tahu konsekuensinya apa,
apakah besok buat lagi? Apa yang kami jawab anak? Tidak Umi, tidak Abi. Benar ya Abi Umi? Tapi namanya anak-anak, di depan kita aja bilang tidak, besok-besok pasti dibuatnya lagi. Inilah tugas kita ya Abi Umi. Tugas kita memang cukup berat. Tapi kalau kita 5 dasar tadi ya, saya tidak percaya 5 dasar tadi kita miliki, kayaknya relevan aja di sekolah ini, relevan aja kita jadi guru, nggak ada beban. Nah, kalau kita sudah membudayakan apa maksudnya budaya-budaya positif yang tadi saya paparkan, insya Allah kalau ada kata-kata orang tua, anak saya tidak mau sekolah gara-gara gurunya, anak saya tidak mau sekolah gara-gara kelasnya, anak saya tidak mau sekolah gara-gara ini, bisa kita tepis semuanya. Kenapa? Dia sudah memiliki kesepakatan keras, ya benar ya Habib. Dia sudah membuat kesepakatan yang ditempel di dinding dan tantangannya sendiri. Kemudian kalaupun ada masalah, mungkin terkadang anak-anak ini takut dimarahi orang tua, dia bisa mengalibikan apa kata kita dengan orang tua itu pasti berbeda ya, kenyataannya pasti. Tapi kalau kita terapkan segitiga restitusi ini, dengan kita bawa mungkin ada beberapa saksi-saksi yang ada di dalam kesalahan, insya Allah kita tidak akan dijudge jelek ya sama orang. Maka dari itu tadi di awal saya bilang, saya di sini bukan menggurui Abi Umi, mohon maaf. Saya di sini sekedar sharing, saya di sini lagi belajar, sama seperti halnya Abi Umi. Saya tidak bisa belajar sendiri, walaupun saya guru. Saya tidak belajar sendiri. Saya harus memiliki nilai efektif tadi dan kolaboratif. Kalau enggak dari Abi Umi. Nah, di sini nanti sama-sama ya Abi Umi coba pelan-pelan kita terapkan ya di kelas kita. Mudah-mudahan budaya positif ini akan sangat bermakna sekali. Saya yakin dan percaya kalau kita membuat kelas kita itu sesuai dengan harapan budaya positif di Hajar Dewantara, anak pulang dengan pembelajaran yang bermakna. Apa pembelajaran bermakna? Pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang akan diingatnya sepanjang hayat. Dia mengingat guru ini bukan dari hukuman gurunya, kata-kata gurunya yang mengejek dia jelek, kemudian dia mengingat gurunya itu membuat si anak ini ngejudge kayaknya dia nggak memiliki arti hidup. Bukan itu ya Pak Yuni. Kalau sesuai dengan filosofi kayak Ki Hajar Dewantara, kita guru yang menuntut anak untuk pembelajaran bermakna. Bermakna dalam arti pembelajaran yang akan dibawanya sampai akhir hayatnya, hingga untuk dirinya sendiri, lingkungannya, masyarakatnya, sampai mungkin untuk bisa berguna untuk masa depan. Mungkin ini aja ya Pak Yomi yang bisa saya paparkan dengan budaya positif yang bisa kita lakukan sama-sama di sekolah. Ini bisa kita lakukan pertama kali adalah diri kita dulu, kelas kita, kemudian sekolah kita. Yakin dan percaya saya punya harapan besar jika dari kita dulu mau memperbaiki diri, kita dulu mau keluar dari zona nyaman kita mau menerapkan ini budaya positif terhadap siswa kita, walaupun aslinya itu berat ya, pertama kali berat karena saya mengalami itu berat, walaupun anak didik saya itu sudah kelas 6 tapi berat. Tapi ternyata setelah saya belajar ini, mungkin Abi Umi ya, dari tadi saya paparkan, teringat dari beberapa tahun yang lalu, oh iya saya punya kelas ini. Tanpa saya jelaskan, kita sudah memiliki posisi-posisi ini semua. Tapi karena kita kurang belajar, kita kurang memahami ya Abi Umi. Jadi alhamdulillah semenjak saya ikuti calon guru pengajar, banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ya, termasuk baru saya 2 bulan belajar, saya sudah dapatkan ilmu yang budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas saya. Mungkin itu aja ya Abi Umi. Terima kasih atas waktunya Abi Umi sudah mau datang di kantor ini, mau mendengarkan paparan dari saya. Saya berharap bukan hanya saya, tapi semuanya memiliki siswa yang berpikiran datang ke sekolah untuk belajar yang menyenangkan dan bermakna untuk kehidupannya. Oke, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.